Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati jamaah Masjid Nur Hidayah Nidawi, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga bisa menunaikan ibadah salat Jumat pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya Rasul yang kita nanti-nantikan sahabatnya di hari kiamat nanti. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami pengurus Masjid Nur Hidayah Nidawi menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama, terkait laporan keuangan Masjid Nur Hidayah Nidawi. Isi celengan Jumat lalu sebesar Rp1.185.000. Isi celengan harian selama sepekan sebesar Rp2.095.000. Adapun summa istimewa tanpa nama sebesar Rp200.000, tanpa nama sebesar Rp100.000, tanpa nama sebesar Rp100.000. Almarhum Sunirtono Sudirman sebesar Rp50.000, tanpa nama sebesar Rp850.000. Adapun pengeluaran malam Rabu sebesar Rp400.000, pengeluaran hari Jumat sebesar Rp450.000. Insentif pengelola masjid sebesar Rp4.812.000. Jadi total pemasukan selama sepekan sebesar Rp4.580.000. Sedangkan total pengeluaran selama sepekan sebesar Rp5.662.000. Jadi saldo akhir di masjid kita ini sebesar Rp130.129.500. Saya ulangi, saldo akhir di masjid kita ini sebesar Rp130.129.500. Kedua, yang akan menjadi khotib pada sholat Jumat siang hari ini adalah Guru Al-Ustaz Kiai Haji Nurdin Maratan SAG, yang bertugas sebagai Imam adalah Wasatul Akmal, yang bertugas sebagai musim pertama Faisal, dan yang bertugas sebagai musim kedua Nanda. Ketiga, kepada anak-anak dan adik-adik diimbau untuk tidak berbicara, berisik, apalagi bercanda pada saat khotib menyampaikan khutbahnya. Dan kami menghimbau kepada jemaah sekalian agar merapatkan dan mengisi saf terdepan terlebih dahulu. Terakhir, sedekah Jumat berkah akan kami bagikan setelah salat Jumat. Dan insya Allah semoga Bapak Ibu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalas yang paling berlipat ganda, diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan keselamatan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang sempat saya sampaikan, lebih yang kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sebagaimana yang saya bacakan tadi,
mengingatkan kepada kita supaya kita tetap bertakwa, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang mukmin yang merasa diri beriman kepada Allah, bertakwalah sebenar-benarnya takwa, dan jangan meninggalkan dunia ini kecuali melainkan dalam keadaan berserah diri sebagai muslim pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang sangat berkah ini ada satu ayat yang saya mau sampaikan, dan semoga ini menjadikan kita motivasi untuk menjalani hidup ini sebagai hamba Allah yang punya amanah, diberikan potensi untuk kita laksanakan tujuan hidup kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa, berarti siapa saja, amila sholihan, beramal, berbuat, beraktivitas yang baik yang diridhai oleh Allah, apakah itu laki-laki atau wanita, ya, laki-laki atau wanita, orang itu makun itu, wa huwa mu'min, yang beramal tadi ini, yang berbuat tadi ini amal kebajikan adalah mu'min, di dasarnya adalah mu'min. Allah menjanjikan dua hal, dan kalau Allah berjanji pasti akan terjadi. Beda kalau manusia, kadang tidak ditepati janjinya, tapi Allah berjanji dan kata-kata pasti. Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kata Allah akan diberikan kehidupan yang baik di dunia ini. Itu janji Allah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan janji yang kedua adalah nanti di akhirat akan dibalas dari perbuatannya waktu di dunia ini lebih baik pahalanya daripada perbuatannya. Itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan satu ayat ini Allah menginformasikan kepada kita, jadikan motivasi bagi kita untuk beramal, berbuat. Mari kita jalani hidup kita ini sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepada kita. Banyak potensi, sehat, kuat, kita diberi banyak potensi dalam diri kita untuk bisa bekerja. Penglihatan, pendengaran, tangan, kaki, dan sebagainya. Itu satu potensi. Yang nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan manfaatkan dan bekerja ini. Ya. Tapi harus dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya pengetahuan, punya skill, keterampilan, mari kita manfaatkan semuanya itu. Akada Allah ta'ala, man amila sholihan, ninggi fogau jama madecing, perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah, apakah itu laki-laki atau perempuan, dasarnya adalah mukmin. Di perbuatan baik namanya, istilah Al-Quran adalah amal soleh. Ya. Imakrani yogi kari sumadicing jama-jama makasih napuriu Allah ta'ala, itulah amal soleh diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya halal,
halal lah iro jama-jamahnya. Borane togi makure togi majama. Dasarnya adalah mukmin, matapot. Nah ini dipahami dari ayat ini, kalau ada bukan mukmin, bukan Islam, bukan Muslim berbuat baik, kelihatannya itu adalah perbuatan baik, apa yang dilakukan oleh Islam juga dilakukan, tapi bukan mukmin, bukan Muslim, itu tidak dikatakan amal soleh. Artinya tidak ada pahalanya. Dia gagap pahalanya, magai tidak ada dasarnya, bukan mukmin. Ya, kalau menyumbang, bersedekah itu tidak ada pahalanya, tapi bermanfaat bagi sesama manusia. Tapi pahala berikan oleh Allah tidak ada, karena dasarnya tidak ada. Itu yang dimaksud wahwa mu'min. Ini perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, baru dinamakan amal soleh bernilai ibadah. Ya, karena juga amal soleh tidak bernilai ibadah. Ya, tidak semua amal soleh bisa bernilai ibadah. Tidak semua amal kebajikan, tidak semua yang diridhoi Allah perbuatan itu bisa bernilai ibadah. Tapi ada ketentuannya. Pertama, yang melakukan perbuatan itu adalah muslim. Itu mata selengi. Yang pertama. Yang kedua, perbuatan yang dikerjakan itu adalah halal. Pangkaukanna jama-jamana jamai anu halal. Ya, pada anda jual beli. Contoh kecil, jual beli. Jual beli itu adalah halal. Halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Nah, berarti berdagang, berjual itu adalah halal. Ya, selengi, mabalu sudah dua. Kemudian selanjutnya caranya melakukannya adalah halal. Karena ada perbuatan halal, tapi cara kita melakukannya tidak halal. Contoh tadi jual beli. Jual beli itu adalah halal, tetapi ada caranya orang menjual tidak halal. Misalnya menipu pembeli. Dikatakan 1 liter tidak 1 liter. Dikatakan 1 kilo tapi tidak 1 kilo. Diukur tidak sesuai dengan ukuran. Ditimbang tidak sesuai dengan timbangan. Ditakar tidak sesuai dengan takaran. Itu tidak halal caranya. Menjual itu sendiri adalah halal, tapi caranya ya tidak halal. Maka tidak amal soleh dan jauh dari pahala. Selanjutnya, meskipun tadi ini pertama selengi majama anu halal anu jama, caranya juga halal, tapi sangat menentukan bisa bernilai ibadah adalah niat karena Allah, ikhlas, tidak ada lain dia lakukan kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena orang lain tetapi karena Allah melakukan perbuatan itu. Apapun aktivitas kita yang penting halal. Petani bertani, pekebun di kebun, pegawai di kantor, guru sedang mengajar. Kalau ini dilakukan karena Allah, semuanya itu bisa bernilai ibadah di Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya katakan tadi, beramal soleh kalau tidak niat karena Allah, tidak ada pahalanya. Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, meskipun dia bersedekah, berzakat, tapi bukan karena Allah, karena manusia, itu tidak ada pahalanya. Ya itulah maksud dengan amal soleh tadi. Nah, kalau ini dilakukan, apakah itu laki-laki atau perempuan? Ya, maka janji Allah tadi yang pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan diberikan kehidupan yang baik di dunia ini. Ya, atau tunggal liona madece. Tidak ada susah. Kurang orang parana dia susah. Mega orang parana dia memang susah. So, aku kwewe, aku orang parana. Engkau tahu susah itu, kurang orang parana. Engkau tahu susah karena mega orang parana. Hayatan thayyibah, tunggal madece. Aku orang parang, rendah jabatannya, tenang, memang susah. Mega orang parang, tinggi jabatan, dia susah. Itu hayatan thayyibah. Nah, janji yang kedua, wala najziyannahum ajrahum biasani ma kanu ya'malun.
nenia iwalai, dibalas seluruh perbuatannya tadi dengan ikhlas karena Allah, yaitu pahala yang baik, lebih baik daripada perbuatannya yang waktu di dunia ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari informasi dari Allah ini termotivasi bagi kita semua. Pada pribadi saya sendiri, apapun aktivitas kita, keterampilan kita, pengetahuan kita, mari kita beraktivitas dengan halal, perbuatan halal, secara halal, dan juga karena Allah kita berbuat, insya Allah itu amal soleh dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ada pahalanya menurut kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qadim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul ghafur. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.